Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burhanuddin Nuzaki dari Psikologi B dengan NIM 2004011111067. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara untuk memenuhi tugas tentang kewarganegaraan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan pada animasi setelah ini. Saya akan jelaskan tentang mengapa dan apa itu wawasan Nusantara. Apakah wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara itu dibedakan menjadi dua, yakni secara etimologis dan terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan kata antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, dan kata antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin yaitu in dan tra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Pengertian terminologi menurut MPR pada tahun 1998, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada individu dan kelompok. Berikut fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi pertahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan wilayah. Kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Artinya, cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri serta lingkungannya yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai pandangan pada geopolitik Indonesia yang meliputi kesatuan wilayah dan segenap kekuatan negara. Keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah untuk menentukan batasan negara agar tidak terjadi sengketa wilayah. Batasan negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau-pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air baik berupa laut maupun selat. Apakah ada sumber historis, sosiologis, serta politik dari wawasan Nusantara? Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda, yang isi pokoknya adalah bahwa lebar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau, bukan lagi sebagai pemecah karena tidak ada lagi laut besar tapi penghubung pulau. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan.
Latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, serta 1998. Adakah tantangan serta dinamika dari wawasan Nusantara? Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah munculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan. Yang pertama yakni potensi positif. Potensi positif ini perlu digali, diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua yakni potensi negatif. Potensi negatif ini diperlukan diantisipasi, ditanggulangi, serta dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Apa esensi dan urgensi wawasan Nusantara? Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yakni memiliki makna. Pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan suatu kesatuan. 2. Meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa. E. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. G. Ikut mencapai ketertiban dunia. Selanjutnya yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dengan memiliki makna. Pertama, wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif ada modal dan milik bersama bangsa. Selanjutnya, seimbang di seluruh daerah. Selanjutnya, diselenggarakan sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Selanjutnya, yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya dengan memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yakni bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya ada satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan mengembangkan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sudah saya jelaskan apa itu tentang wawasan Nusantara, baik dampak, pengertian, ataupun tantangan
ataupun alasan. Semoga kita dapat memahami apa itu wawasan Nusantara. Karena Indonesia terkenal dengan keberagamannya, kita harus mengetahui apa sebenarnya wawasan atau apa sebenarnya Nusantara itu. Akhirul kalam, jika ada kesalahan, maka saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.